Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria dari Kak Santi ya. Buat tambah-tambah berburu takjil Kak. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga Kak Santi lancar rezekinya dan sehat selalu. Oke, langsung saja ya pada videonya buat nemenin sahur kalian ini guys. Sesaat kemudian Tanyun mendarat di depan prajurit, berjongkok dan berkata dengan cemas, "Saudaraku, bangunlah, katakan padaku, di mana pasukan keluargamu yang selamat?" Prajurit keluargamu yang sekarat gemetar dan berkata, "Jenderal Mu Ping Chuan dengan pasukan, mereka melarikan diri ke arah barat laut." Sebelum dia selesai berbicara, pasukan keluargamu itu benar-benar mati. Tanyun mengelurkan tangannya dan menutup mata prajurit itu, lalu bangkit dan melambaikan tangan kanannya. Segera, satu demi satu mayat naik ke udara dan mendarat lagi membentuk kata, "Paman, pergi ke arah barat laut." "Jinglu, ayo pergi." Tanyun mengeluarkan perahu dan berlari ke arah barat laut bersama Jinglu. 5 hari kemudian, di luar lembah yang besar, suara pertempuran, raungan, dan suara keras senjata saat mereka bertarung dengan sengit naik ke langit. Monster terkenal dengan rambut hitam panjang, tinggi 300 kaki, ekor raksasa, dan penampilan seperti manusia, bertarung dengan pasukan keluargamu. Monster-monster ini adalah iblis wilayah luar. Iblis tidak memiliki senjata, karena kuku mereka seperti sabit raksasa dan taring tajam. Di mulut mereka adalah senjata paling kuat. Lebih dari 4 juta pasukan keluargamu yang selamat dari pelarian akan dihancurkan. Setiap saat, pasukan keluargamu menumpahkan darah dan mengorbankan hidup mereka. Di langit timur berwarna magma, raksasa dengan ketinggian 1000 kaki tampak memar. Dia memegang pedang sepanjang 800 kaki, bertarung dengan iblis dengan ketinggian 3000 kaki, yang ditutupi rambut merah darah. Raksasa dengan goresan di sekujur tubuhnya adalah Jenderal Besar Mu Ping Chuan. Iblis berambut merah di ranah Kaisar Suci tingkat ke-7 adalah Jenderal Iblis. Keduanya bertarung dalam kegelapan dan langit runtuh, tetapi jelas bahwa Jenderal Iblis berambut merah lebih kuat dari Mu Ping Chuan. Di langit dalam jutaan mil di belakang mereka berdua, 20 Jenderal Raja Suci tingkat 9 bertarung bersama dengan 8 Jenderal Iblis berambut biru di ranah Raja Suci tingkat 9 yang tingginya ribuan kaki. Namun, 20 jenderal tidak menang. Alasannya adalah bahwa iblis pada tingkat jenderal bisa pulih dengan sangat cepat dari luka mereka, sehingga mereka juga disebut Jenderal Iblis mayat hidup. Di langit, setelah iblis berambut merah memukul mundur Mu Ping Chuan dengan satu telapak tangan, sepasang mata raksasa berwarna merah darah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Mu Ping Chuan, kamu manusia terkutuk. Kamu telah menghabisi ras iblisku. Jenderal besar ini harus mencabik-cabikmu, membawa kepalamu, dan minta pujian dari Raja Iblis." Mu Ping Chuan mengabaikan ratusan luka sedalam tulang di tubuhnya dan berkata dengan tegas, "Menjijikan, belum pasti siapa yang akan mati hari ini." Setelah itu, Mu Ping Chuan melesat ke arah Jenderal Besar Iblis. Saat menyerang, Mu Ping Chuan menangis karena dia melihat di bawah pasukan keluargamu dihabisi oleh pasukan iblis. "Pasukan keluargamu patuhi perintah." Mu Ping Chuan berteriak dengan air mata. "Kalian semua adalah pasukan yang baik dari keluargamu. Jangan takut hidup dan mati. Pertahankan perbatasan alam Dewa Hongmeng dan cegah invasi iblis. Ini adalah kepercayaan kita. Kita berjuang untuk keyakinan kita dan melindungi kerabat tersayang kita yang berada di alam Dewa Hongmeng. Kita akan mati dengan baik." Setelah raungan panjang, Mu Ping Chuan meneteskan air mata dan bertarung sengit dengan Jenderal Iblis berambut merah. Dia benar-benar ingin pergi dan menghabisi 6 juta pasukan iblis. Namun, menghadapi Jenderal Iblis berambut merah, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu pasukannya. Dia tahu bahwa jika hal-hal berlanjut seperti ini, pasukan keluargamu akan dimusnahkan paling lama dalam 3 hari. Di luar lembah, seorang dengan ranah suci tingkat 7, wakil jenderal yang terluka parah dari pasukan keluargamu, dia berteriak,
Ayo bertarung dengan binatang buas ini. Manusia bodoh, apa yang kamu gunakan untuk melawan wakil jenderal ini? Dengan suara tawa yang serak, seorang wakil jenderal berambut putih dengan rana suci tingkat 9 tiba-tiba muncul di depan wakil jenderal pasukan keluargamu. Kemudian wakil jenderal iblis berambut putih itu mengangkat kepalanya yang jelek dan menakutkan. Dia mengeluarkan suara yang serak dan memakakan telinga. Semua iblis patuhi perintah. Untuk mencegah musuh memiliki bala bantuan, kita harus membuat keputusan cepat. Lebih dari 800 wakil jenderal iblis yang tersisa di ranah suci menanggapi. Alasan mengapa mereka mematuhi perintah wakil jenderal berambut putih, bahkan ketika mereka memiliki pangkat militer yang sama, itu karena dia adalah satu-satunya putra jenderal berambut merah. Pada saat ini, mengikuti perintah dari wakil jenderal iblis, lebih dari 6 juta iblis menjadi semakin haus darah, mudah tersinggung, dan tampak kejam. Xuan Yuanlinger yang mengenakan baju besi dan sudah menjadi semi suci tingkat 1. Setelah menghabisi iblis dengan wajah pucat, dia memandang Xuan Yuanro yang baju besinya hancur. Matanya yang indah dipenuhi air mata kekhawatiran. Kakak, aku sangat khawatir pada Cusia. Aku tidak tahu apakah dia memberitahu Tanyun berita tentang panggilan bantuan. Aku sangat takut dia tiba-tiba menghilang. Xuan Yuanro memeluk Xuan Yuanlinger di lengannya dan menghibur. Jangan pikirkan itu, Xia akan baik-baik saja. Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng terbang di udara dan mendarat di depan mereka berdua dan berteriak, "Kakak, hati-hati!" Ternyata ada prajurit iblis setinggi 300 kaki yang membuka mulutnya dan ingin menelan Xuan Yuanro dan Xuan Yuanlinger. Xuan Yuanro mendorong Xuan Yuanlinger yang terluka. Dia melayang ke langit, mengayunkan cahaya pedang dengan bau darah menebas kepala prajurit iblis. Pada saat ini, Xuan Yuanlinger tampaknya telah melihat pemandangan yang sangat menakutkan dan berteriak dengan suara serak, "Kakak, hati-hati di belakangmu." Xuan Yuanro tiba-tiba menatap ke belakang. Dia melihat wakil jenderal iblis setinggi 1000 kaki, memancarkan aura suci tingkat 6, datang ke arah Xuan Yuanro dengan agresif. Lindungi Xuan Yuanro, dia adalah tunangan dari Jingyun. Kita tidak boleh membiarkan dia mati di sini. Pada saat ini, seorang jenderal muda semi suci tingkat 9 berteriak dan mengambil ratusan prajurit untuk menyerang jenderal iblis itu. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka masih dengan tegas ingin melindungi Xuan Yuanro. Melihat pasukan keluargamu seperti ngengat ke api, mata indah Xuan Yuanro dipenuhi air mata. Sekelompok manusia rendahan yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ayo kemari semuanya. Wakil jenderal iblis yang tingginya ribuan kaki membuka taringnya yang jelek dan ganas. Dia menyeringai dan mengayunkan tangan berbulu raksasanya ke arah ratusan orang. Paku raksasa seperti sabit di tangan kanan wakil jenderal iblis memotong tubuh ratusan pasukan dalam sekejap mata. Jenderal muda yang memegang pisau panjang menghindari tangan kanan wakil jenderal iblis. Namun, tiba-tiba iblis itu menjulurkan lidahnya seperti ikatan, membungkusnya ke dalam mulutnya, dan menggunakan gigi untuk menahan jenderal muda. Melihat pasukan keluargamu yang meninggal secara tragis karena dia, Xuan Yuanro sangat sedih. Dia melihat ke belakang dengan air mata dan berkata dengan keras kepada Xuan Yuanlinger dan Xuan Yuan Changfeng, "Aku akan menahannya. Kalian cepatlah lari. Jika aku mati setelah kamu melihat Tanyun, katakan padanya bahwa tidak peduli apapun keluhan yang ada antara aku dan dia. Dia benar-benar selalu ada di hatiku. Biarkan dia merawat putri kita di masa depan." Wakil jenderal iblis mengangkat telapak tangannya yang besar dan menembakkannya ke arah Xuan Yuanro. Jika Xuan Yuanro tertembak, dia akan terluka parah. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang semi suci tingkat 2, dan dia jauh dari lawan wakil jenderal iblis yang di ranah suci tingkat 6. Xuan Yuanlinger dan Xuan Yuan Changfeng sangat sedih. Air mata keduanya penuh dengan keputusasaan. Mata Xuan Yuanro dikaburkan dengan air mata. Ada keengganan dan keputusasaan. Dia tidak mau menyelesaikan keraguannya dengan Tanyun karena dia tidak menemukan ayahnya. Keengganan itu karena pada saat ini, wajah Tanyun dan Sui Ying Tianjun muncul di benaknya. Alasan putus asa adalah karena dia tahu bahwa dia bukan lawan dari musuh ranah suci tingkat 6 dan dia akan mati.
Tepat pada saat kritis ini, seorang pria yang akrab meraung dari atas kepala Xuan Yuanru, Xuan Yuanlinger, dan Xuan Yuan Chanfeng. "Rower, kamu mundur. Serahkan binatang ini padaku." "Kakak, dia ada di sini. Dia ada di sini." Xuan Yuan Chanfeng dan Xuan Yuanlinger sangat bersemangat. Mata air Xuan Yuanru menatap ke langit. Dia melihat Tanyun yang mengenakan jubah putih dan seorang gadis dengan rok emas yang memancarkan aura dari binatang suci tingkat 5 turun dari langit. "Sialan, beraninya kamu memarahi wakil jenderal iblis ini. Pergilah ke neraka." Wakil jenderal iblis setinggi 1000 kaki memamerkan taringnya dan mengaitkan telapak tangannya yang besar ke arah Tanyun. Diyakini bahwa di bawah telapak tangannya sendiri itu pasti akan meledakkan manusia semi suci tingkat 4 seperti Tanyun. "Kakak, aku akan menghadapinya." Mata indah Jinglu dipenuhi dengan niat membunuh. Tanyun buru-buru berkata, "Aku akan menghadapinya. Kamu pergi dan habisi wakil jenderal iblis lainnya di ranah suci." Juga, wakil jenderal iblis putih memiliki kekuatan tertinggi. Pada akhirnya, mari kita habisi bersama. Kamu pergi untuk berurusan dengan wakil jenderal lainnya. Mendengar itu, Jinglu berubah menjadi busur emas dari kehampaan, menghadapi wakil jenderal iblis lainnya. Pada saat ini, telapak tangan raksasa dari jenderal iblis sudah ditarik ke arah Tanyun. "Pergilah ke neraka." Tawa jenderal jahat itu berhenti tiba-tiba, dan pada saat berikutnya, dia berteriak, "Bagaimana kamu, seorang manusia bisa begitu kuat?" Dalam cipratan darah, tangan yang akan ditarik oleh tubuh Tanyun merobohkan lubang raksasa. "Hal menjijikan, kamu matilah." Tanyun menembus telapak tangan raksasa, dan sambil berteriak, bayangan putih ditarik dari kehampaan, dan langsung muncul di atas kepala jenderal iblis. Tanyun mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan keras. Segera, kepala besar jenderal iblis itu terkoyak, darah berceceran, dan tubuh seperti gunung jatuh ke tanah. Tanyun menyapu dari kehampaan dan muncul di samping Xuan Yuanru. Melihat Xuan Yuanru yang pucat, kuyup, dan penuh luka, dia berkata dengan cemas, "Rower, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu terluka parah? Kamu tahu aku benar-benar mengkhawatirkan dirimu." Melihat Tanyun yang cemas karena dirinya sendiri, Xuan Yuanru berkata dengan air mata, "Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir." Tanyun tiba-tiba memeluk Xuan Yuanru di tangannya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Maaf aku terlambat, aku membuatmu merasa bersalah. Aku baik-baik saja." Xuan Yuanru dipeluk oleh Tanyun, air mata menetes. Pada saat ini, Xuan Yuanlinger bertanya dengan cemas, "Di mana Xia?" Tanyun melepaskan Xuan Yuanru, memandang Xuan Yuanlinger, dan menghibur, "Kamu tidak perlu khawatir. Chu Xia sekarang berada di kota militer King Tian." Mendengar itu, Xuan Yuanlinger tersenyum. Tanyun mengirim transmisi suara pada mereka bertiga. "Jenderal Besar Bai Feng sedang dalam perjalanan dengan 100 juta prajurit. Jangan khawatir, kita pasti bisa menghabisi binatang buas ini. Ngomong-ngomong, Rower, mana Jenderal Besarmu Ping Chuan?" Xuan Yuanru menuju ke raksasa setinggi 1000 kaki di langit yang bertarung dengan Jenderal Iblis Merah. "Itu dia." Tanyun buru-buru mengirim transmisi suara pada Mu Ping Chuan. "Jenderal Besar, aku Jing Yun dari pasukan keluarga Bai. Kamu harus bertahan. Jenderal Besar Bai Feng akan segera datang." Mendengar ini, Mu Ping Chuan sadar dan berkata, "Baiklah, itu sangat bagus. Segera." Suaranya bergema dari benak lebih dari 4 juta pasukan keluargamu. Pasukan keluarga Bai sedang dalam perjalanan. Mendengar berita kedatangan bala bantuan, lebih dari 4 juta pasukan keluargamu, dari prajurit hingga jenderal, semangat juang mereka menyala kembali. Sebelum mendengar berita tentang bala bantuan, mereka melakukan pertempuran terakhir mereka dan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat hidup pada akhirnya. Dan mereka semua berencana untuk mati bersama musuh. Tapi sekarang berbeda. Berita tentang bala bantuan seperti mereka melihat fajar kelangsungan hidup dalam kegelapan. Mereka tahu bahwa hanya dengan ketekunan mereka bisa bertahan. Pada saat ini, Tanyun memandang Xuan Yuanru dan berkata, "Aku akan menempatkanmu di pagoda Ling Xiao, pulihkan dari lukamu." Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, Xuan Yuanru menyela dengan menggelengkan kepalanya. "Kami hanya mengalami luka kulit, jadi tidak masalah. Jing Yun,
Pergi dan bantu wakil jenderal keluargamu kita untuk berurusan dengan wakil jenderal iblis. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Xuan Yuanru berkata dengan cemas. Aku tidak takut pada jenderal muda di ranah semi suci. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang melindungi Ling'er dan Chan Feng. Mendengar ini, Tanyun memandang ketiganya dan berkata, kalian berhati-hatilah. Suara Tanyun baru saja jatuh, dan tepat saat dia menyapu kehampaan, suara Xuan Yuanru terdengar di benak Tanyun. Kamu juga berhati-hati. Tanyun berhenti, menatap Xuan Yuanru, melemparkan senyum meyakinkan padanya, dan melepaskan kesadarannya untuk menutupi medan perang yang luas di luar lembah. Melalui kesadarannya, ditemukan bahwa masih ada 120 orang yang merupakan wakil jenderal di ranah suci dari keluargamu yang selamat. Ada 813 wakil jenderal iblis di ranah suci. Di antara mereka, 630 lebih rendah dari ranah suci tingkat 8. Dan sisanya, kecuali wakil jenderal berambut putih, semuanya ranah suci tingkat 8. Tanyun mengirim transmisi suara pada Jinglu yang baru saja menghabisi wakil jenderal iblis di langit. Xiaolu, kamu harus berurusan dengan wakil jenderal iblis di ranah suci tingkat 8 dulu. Tunggu aku menghabisi wakil jenderal di bawah ranah suci tingkat 8. Lalu aku akan membantumu nanti. Baiklah kakak. Setelah transmisi suara Jinglu di langit, dia berkedip ke arah wakil jenderal iblis di ranah suci tingkat 8. Wakil jenderal iblis yang tingginya 1.500 kaki memandang Jinglu yang datang dan berkata sambil mencibir, seorang suci tingkat 4 beraninya ingin menentangku. Sebelum selesai berbicara, jenderal iblis itu tiba-tiba melebarkan matanya yang besar dan berkata dengan ngeri, kamu adalah. Dalam pandangannya, Jinglu dalam kehampaan berubah menjadi burung emas besar. Jenderal iblis itu hanya melihat seluruh burung emas berkilauan dan sepasang cakar tajam seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan. Itu sangat mempesona. Ketika ia melihat bahwa mata burung itu berwarna emas, ia sangat ketakutan sehingga rambut panjang di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan berkata dengan suara gemetar, kamu adalah Kunpeng bermata emas, pemimpin dari 6 klan Kunpeng. Oke guys, sampai sini dulu. Selamat sahur ya buat kalian dan thank you banget, kaget banget Mimin ya. Biasanya tuh like-nya ya 90, 100, yang episode kemarin atau episode sebelumnya tuh hampir 200 teman-teman. Thank you banget yang udah ngasih like ke Mimin dan juga support lewat Saweria ya. Ini bikin Mimin tambah semangat teman-teman dengan lihat like juga banyak ya, makin semangat ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin Mabuleng sungguh membagongkan. Terima kasih.